Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Bagus Rizky dengan NIM 9222001. Prodi dari Teknologi Instrumentasi. Izin menjawab terkait soal-soal UAS. Yang pertama adalah nilai Islam yang menurut saya paling relevan dalam kehidupan saat ini adalah bersyukur atau rasa syukur atas segala kenikmatan kecil ataupun besar yang diberikan oleh Allah kepada diri saya. Untuk kedua ini adalah bagaimana saya menilai akhlak saat ini dan aspek apa yang perlu ditingkatkan. Untuk ini saya jujur lebih ke tutur kata dan juga perilaku. Tutur kata yang mungkin bisa dibilang agak kasar dan juga perilaku yang masih kurang baik. Nomor 3 ini situasi dalam hidup di mana saya merasa berhasil menerapkan akhlak Islam adalah tawakal, terutama saat dulu itu melakukan ujian kompetensi kelulusan SMK, yang dimana di situ benar-benar selain mengandalkan kemampuan dalam ujian itu juga diiringi dengan doa dan berserah diri kepada Allah. Nomor 4, pengalaman hidup yang membuat saya merasa lebih dekat dengan Allah itu lebih ke masa dimana setelah lulus yang bimbang harus antara kerja atau kuliah. Di situ tentu sangat berat dan butuh setidaknya bukan hanya kepada bantuan kepada orang tua, namun berserah diri kepada Allah juga, berdoa untuk setidaknya meminta yang terbaik lah, apakah memang saya ini hidupnya lebih baik untuk langsung kerja ataupun dengan kuliah dulu. Nomor 5, bagaimana dalam situasi apa saya merasa paling bersyukur kepada Allah dan bagaimana mengekspresikannya. Untuk merasa paling bersyukur itu saat situasi di mana saya diterima kuliah, dan itu kan dari yang penentuan tadi antara kerja atau kuliah. Di situ yang membuat saya rasa bersyukur sekali itu saat fix diterima kuliah, dan mengekspresikannya saya dengan berterima kasih tentunya kepada Allah dengan melakukan ibadah yang lebih baik serta berdoa dengan mengucapkan terima kasih. Doa yang sering saya panjatkan ini adalah tolong ya Allah, tolong ampuni dosa ayah saya yang telah meninggal dan berikanlah ia berikanlah ia kenikmatan dalam kuburnya serta hindarkanlah ia dari siksa di alam kubur. Ya Allah, berikanlah pengampunan dosa untuk ibu saya dan kuatkanlah ibu saya di masa-masa tuanya ini. Berikanlah tenaga dan berikanlah rizki kepada seluruh keluarga kami, rizki yang berkah. Kenapa doa itu saya panjatkan? Karena memang ayah saya telah meninggal dan saya sangat berharap ayah saya masuk ke dalam surga. Dan untuk ibu saya sangat berharap sekali ibu saya ini tetap sehat dan bertenaga di masa-masa yang bisa dibilang sudah lanjut usia, serta meminta rezeki yang berkah untuk seluruh keluarga saya. Nomor 7, bagaimana diri saya menghadapi kekecewaan atau kegagalan dalam hidup. Untuk ini saya pasti yang pertama ya merenung, kayak sedih lah merenung. Setelah itu mungkin biasanya saya minta bantuan ke ibu saya, mungkin berupa doa gitulah untuk dapat memberikan rasa kuat kepada saya, dan juga saya menceritakan hal misalkan sesuatu kegagalan itu kepada ibu saya agar ibu saya ini bantu mensupport diri serta tidak lupa untuk tetap berdoa kepada Allah. Nomor 8 ini momen dalam hidup saya ketika sangat membutuhkan bimbingan dan bagaimana menghadapinya. Ini sama juga seperti yang tadi,
di saat situasi bingung, bukan situasi bingung antara kuliah, namun setelah diterimanya kuliah itu kan bimbang antara memang benar-benar harus kuliah ataupun enggak. Kan kemarin itu ada yang pendaftaran ulang sebelum fix masuk kuliah tuh. Di situ juga bimbang antara memang diri saya ini yakin untuk menjalani kuliah atau dibuang aja itu kesempatan kuliah lalu tetap mencari kerja di tempat yang lain. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama pasti berdoa dulu kepada Allah untuk memberikan jalan yang terbaik, dan yang kedua meminta saran kepada orang tua apa yang terbaik yang harus saya ambil, tentu dengan keputusan diri saya sendiri juga. Nomor 9, apa yang dilakukan ketika dihadapkan dengan pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Tentu menolak, karena sebagai seseorang yang memeluk agama Islam harus melakukan atau menjalani yang namanya menjalani atau menjauhi segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10, bagaimana memotivasi diri Anda sendiri atau diri saya sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di situasi sulit. Itu hal yang sering bagi saya sering mengalaminya. Terkadang mungkin bisa dibilang nilai keimanan itu naik turun gitu ya. Ada momen dimana naik, bagus, rajin-rajin ibadah, alhamdulillah. Namun ada di masa juga dimana nilai iman itu turun, dimana terkadang bisa dibilang sholat itu dilewat atau malah dilambat-lambat. Untuk menghadapinya jujur saya juga sampai sekarang belum bisa untuk mengontrol diri saya sepenuhnya. Terkadang rasa iman nilai iman yang naik turun itu naik dengan sendirinya, turun juga dengan sendirinya, bergantung dari niatan saya juga. Namun untuk mengontrolnya masih bisa dibilang sulit bagi saya, dan pasti tetap berusaha. Namun iman naik turun itu saya alami. Untuk persentasenya persentasenya mungkin bisa dibilang imbang lah antara naik dan turunnya itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.